Yang dilakukan oleh Kang Imad ini menabrak semua kaidah-kaidah yang ada. Nah, ketika kita buka satu saja ulama nasabah, nggak ada. Bahkan si Zaini yang maaf gayanya sok pinter banget itu, yang sok netral banget itu, ya kan? Si Zaini itu dia mengatakan dengan sendirinya, mengakui dengan sendirinya bahwa tidak ada dari kalangan beliau-beliau ini yang mengaji nasab secara talaki, hanya sibuk dengan manuskrip. Lalu bagaimana bisa mengisbatkan dan menafikan nasab ketika tidak pernah ngaji tentang nasab? Nah, disinilah terbongkar. Kalau Al-Fakir ngaji kepada ulama nasabah, ngaji kepada ulama yang memang ahli nasab, belajar talaki. Apa itu nasab A, apa itu B, apa itu C, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Habib Umar ini bahwa Kiai Haji Imaduddin menabrak semua kaidah yang ada, mungkin maksudnya kaidah nasab. Saya pernah buat konten Kiai Haji Imaduddin menabrak semua ulama nasab. Artinya mungkin di sini kita ada sepakat kan begitu. Ya, wallahu alam bagaimana Habib ini memandang saya. Tetapi yang jelas Habib Umar itu mengambil dari ucapan saya dan sepakat bahwasanya tidak ada ulama nasab di Indonesia yang ngaji talaki. Sebetulnya bukan hanya talaki kepada gurunya, tetapi gurunya juga talaki kepada gurunya, gurunya juga talaki kepada gurunya, sampai kepada Al-Ubaidili misalnya, atau sampai kepada Ibnu Anibah misalnya, atau mungkin sampai kepada misalnya Al-Omari misalnya, atau Ibnu Toba misalnya. Kenapa? Karena ya kalau Kiai Haji Imaduddin tentu saja bukan itu. Ini pro atau kontra harus kita terima bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu ya tidak mungkin belajar ilmu nasab seperti belajar ilmu fikih. Ada gurunya terus ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Misalnya membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tidak mungkin sampai mengaji kepada orang yang mengaji kepada orang, mengaji kepada orang terus sampai kepada Fahru Razi. Logikanya begini, kitabnya Fahru Razi itu baru ditemukan kemarin ya, atau abad ini. Artinya kitab itu tidak pernah ada orang membaca. Kalau sejak tahun 600 atau abad ke-7, sekarang abad ke-15 berarti 700 tahun kitab itu hilang. Terus siapa yang mengkaji? Mau talaki ke siapa? Itu maksud saya ya. Mau talaki ke siapa kamu ngaji kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitabnya baru ketemu. Pengarangnya itu katanya Fahru Razi sudah wafat tahun 604. Berarti kan nggak ada begitu. Cuma pertanyaannya apakah kalau nggak sampai begitu lalu dianggap bukan ulama nasab? Atau misalnya pernah ngaji kepada ulama nasab, walaupun kita tidak tahu pasti ulama nasab itu bertalaki ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya sampai kepada pengarang kitab yang dijadikan rujukan misalnya ya. Apa harus begitu? Ya kalau harus ya wallahu alam ya. Saya bilang memang tidak akan ada di Indonesia itu. Ya wallahu alam, mungkin Habib Umar begitu, ngaji kepada seseorang terus gurunya itu ngaji kepada gurunya terus sampai kepada mungkin Al-Ubaidili lah, atau mungkin kepada Ibnu Toba atau mungkin kepada Ibnu Anibah, Ibnu Inabah ya, atau mungkin kepada As-Samarqandi atau siapa ya. Wallahu alam kalau masalah itu. Nah, sekarang yang terpenting adalah dialog dengan Habib Umar tidak jadi, debat tidak jadi. Nah, saya ada opsi. Nah, ini barangkali Kiai Haji Imaduddin bersedia. Ketika saya live itu ada orang naik bernama Rumail Abbas atau Rumail Abbas kalau tidak salah. Dan beliau itu tadi sudah membuat video, walaupun masih tidak berbicara tentang Kiai Haji Imaduddin. Nah, ketika saya ngobrol dengan Rumail Abbas, salah satu poinnya, live itu kan saya panjang hampir 2 jam ya. 2 jam lebih. Di situ ada kalimat sorry bahwa Rumail Abbas ini siap berdialog dengan Kiai Haji Imaduddin. Nah, mumpung Kiai Haji Imaduddin mungkin sudah mempersiapkan waktu hari Minggu ini. Maksudnya hari Ahad gitu, tanggal 4 Juni jam 9 pagi. Siapa tahu jam 9 itu pagi itu Kiai Haji Imaduddin sudah mengosongkan waktunya. Daripada nggak jadi dialognya atau debatnya, bagaimana kalau Rumail Abbas ini yang naik. Dan saya sudah hubungi Rumail Abbas itu secara personal dan beliau siap saja gitu. Tetapi formatnya sederhana saja, bukan debat, bukan apa. Jadi Rumail Abbas ini punya
telah kritis kepada kajiannya Kiai Haji Imaduddin. Ya sekali-kali biar kita mendengar Kiai Haji Imaduddin itu mempresentasikan tulisannya itu secara lisan ya. Selama ini kan kita sering menyampaikan sering menyimak Kiai Haji Imaduddin itu kan dalam tulisan ya. Biar kita sekali-kali mendengar langsung Kiai Haji Imaduddin itu menjelaskan rinci secara ucapan gitu. Ketika ditanya orang menjawab langsung gitu kan, keren kalau begitu ya, biar lengkap lah ya. Selama ini kalau Kiai Haji Imaduddin berceramah kan orasinya justru lebih ke persuasif saja, tidak mendetail bicara itu, tapi bicara hal lain ya mungkin nyerempet-nyerempet. Nah, tapi kalau sudah ada orang yang ngerot bahasanya, orang yang mempertanyakan per poin, nanti mungkin beliau berkenan untuk menjawab. Ya semoga. Yang jelas Rumail Abbas itu siap ya. Siap untuk ya menggantikan Habib Umar lah bahasa kasarnya begitu. Mungkin karena Habib Umar merasa ini tidak sesuai persyaratan atau apa atau bagaimana ya sudah, semua orang berhak kan bersikap, berhak punya pertimbangan dan berhak memilih apa yang ingin dilakukan. Maka biar kita tidak kecewa, ya semoga tetap terjadi hari Minggu itu ya. Hari Minggu tanggal 6 apa tanggal 4 Juni ya. Awal minggu pertama bulan Juni. Dan di channelnya siapa itu Hanif Farhan ya, tetap seperti itu, dan tidak perlu moderator menurut saya kalau seperti itu. Kenapa? Karena formatnya akan lebih baik kalau misalnya Gus Hanif Farhan ini datang ke rumahnya Kiai Haji Imad, terus shooting beliau StreamYard gitu, lalu bagi linknya masuklah Rumail Abbas ini, lalu menyampaikan pertanyaan, yang ngobrol saja, ngobrol bukan debat ya, ngobrol atau mempertanyakan kok bisa begini, telah kritis kepada sumber-sumbernya. Terus kok bisa dari adanya kenyataan tidak ada kitab lalu keluar istimbat ibtol, nasabnya batal dan sebagainya. Bagaimana dengan teori-teori ilmu nasab yang lain atau bagaimana? Seperti itu ya. Itu akan seru sekali. Dan akan kita mendapatkan hal yang baru, yaitu kita mendengar langsung Kiai Haji Imaduddin itu mempresentasikan tulisannya. Selama ini kan tidak pernah mempresentasikan, hanya tulisan-tulisan saja ya. Sekali-kali kita juga ingin dengar tulisan yang sudah booming ini dipresentasikan langsung oleh orangnya ya. Apalagi secara tajam. Kenapa tajam? Karena akan dikawal oleh pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Jadi bukan berdebat lah, bukan mau mematahkan atau apa, cuma ingin menguji saja, ingin mengkritisi tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin itu. Ya mungkin berfokus kepada kenapa tiba-tiba ada kesimpulan batal, ghairu sahih, dhaif jiddan. Kira-kira begitu ya. Ini hal yang baik. Ya, kita dukung dan kita berharap semoga ini bisa menjadi titik terang atau bisa menambahkan dari likuran mungkin menjadi tanggal 1. Bulannya masih kecil tapi agak cerah kan begitu. Terus tanggal 2 atau siapa tahu tiba-tiba menjadi tanggal 15 bulan purnama. Terang menderang ya walaupun malam hari. Begitu ya. Semoga kita tetap saja faham bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita ucapkan, itu tetap kita yang bertanggung jawab nanti ya. Tetap kita yang akan kena. Baik itu benar berarti kita dapat pahala kalau baik, atau itu sial kita dapat dosa atau dapat musibah, dapat balasan yang buruk. Al-kalamu imma lana wa imma alaina. Ucapan itu ya kadang mendapatkan kebaikan untuk kita, kadang mendatangkan keburukan untuk kita. Allahumma dina ahdasabil